Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kita, pemateri yang saya dan kami muliakan, dan sahabat-sahabat semuanya pengurus takmir ataupun remas dan lain-lain yang kami hormati. Sekilas kami menyimak tadi luar biasa, mudah-mudahan istiqomah, barakallahu fikum, wa atalallahu baqa'ak fi sihha wal afiyah. Ustadz, saya salah satu pengurus di masjid yang ada di Kabupaten Malang. Dan kebetulan kami juga pengurus di salah satu pondok pesantren. Dan juga ada di salah satu masjid di perumahan di Belimbing ini, kami juga ikut membina di sana. Lah, jelas dari beberapa masjid yang kami temui, ngapunten, nama saya Lintar Bayu. Iya, Lintar Bayu. Nggih, ampun. Jelas dari berbagai masjid yang kami temui, yang satu ada di pondok pesantren, satu di komplek perumahan, yang satu di desa. Jelas di situ banyak sekali perbedaan, Ustadz, antara kekompakan jamaah masyarakat untuk berbondong-bondong sholat ke masjid. Nah, ini ada 4 pertanyaan sebenarnya saya siapkan, cuman keempatnya ini coba kami ringkas menjadi 2. Yang pertama, tadi sebenarnya fungsi masjid sangat banyak sekali yang dipaparkan oleh panjenengan. Dan kalau saya pikir lagi, sepertinya kalau kami meniru seperti itu bisa pun, tapi bertahap, pelan-pelan, merangkak mungkin. Sebab kalau dulu di zaman Rasulullah kan kita imamnya cuma satu, beliau, jadi semua kiblatnya ke sana. Dan sekarang saya yakin yang hadir di sini pun kita dari ormas yang berbeda-beda, dari jamaah yang berbeda-beda pula, entah itu masalah akidah dan lain sebagainya. NU, Muhammadiyah, LDII dan lain sebagainya. Jelas ini salah satu yang membuat kita terpecah atau kurang kompaknya di sini, Ustadz. Dalam satu desa mungkin ada beberapa ormas sehingga Oke, poinnya langsung. Jadi dari beragam perbedaan ini, saya kira ini menjadi salah satu hambatan untuk kita berjalan bersama, satu misi, satu visi. Itu dari perbedaan yang ada itu tadi. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, tadi ada salah satu mungkin menarik minat jamaah adalah wifi. Di salah satu masjid kami sudah menyediakan wifi, cuman kiranya antisipasi apa? Yang tadi kan mungkin hasratnya berhubung tempatnya baik, kita husnudzon saja yang dibuka mungkin ada rasa sungkan atau apa. Tapi kan tidak menutup kemungkinan remaja itu yang suka gamer terlebih, mereka nyolong-nyolong atau di pojok atau apa. Nah, itu bagaimana solusi untuk mengantisipasi itu? Terima kasih. Terima kasih. Baik, berikutnya monggo Pak, maju aja Pak. Mohon pertanyaannya singkat, padat, tapi terungkap maksud semuanya. Monggo. Nama dari masjid mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik dari Masjid Mukorobun, Jatimulyo. Pertanyaan saya ada 2, tapi yang satu itu persis seperti yang ditanyakan Mas penanya pertama. Jadi tentang keragaman pemahaman di sekeliling masjid, dan sekeliling masjid juga ada masjid, dalam jarak dekat-dekat itu. Yang saya tanyakan juga bagaimana dulu Masjid Jogarta akhirnya bisa menyatukan semua masyarakat dalam visi yang sama. Yang kedua saya menanyakan tentang solusi teknis saja, ini mungkin hal yang kecil bagi sebagian masjid. Kebetulan kalau masjid kami itu di depannya ada anak SD persis gitu. Kalau sholat itu terutama untuk sholat Jumat itu kita kurang bisa ngontrol gitu, sehingga kekusukan jamaah itu terganggu. Nah itu kiranya ada kiat bagaimana supaya
bisa menanggulangi itu keributan yang ditimbulkan oleh anak-anak SD itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti nak tulis tadi yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Prasetyo, perwakilan dari Masjid Abu Dzar Al-Ghifari. Yang ingin saya tanyakan di sini tentang kebersihan dan keamanan. Jadi di masjid kami tentang kebersihan dan keamanan mungkin sedikit kurang karena ada beberapa perbedaan pendapat antara pengurus. Yang satu mengedepankan profesional, yang satu mengedepankan pemberdayaan umat atau sepuh. Jadi yang satu ingin profesional, pokoknya segini gajinya segini-segini. Yang satu ini ada orang sepuh, kurang pekerjaan tapi gini-gini, tapi hasilnya tidak maksimal. Nah itu untuk menyatukan dua visi seperti apa? Terima kasih. Alhamdulillah singkat, padat, masih dua ya, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Tirta dari Masjid Perumahan Asrikaton Indah Pakis Malang. Alhamdulillah kami datang bertiga dari takmir. Sangat banyak sekali yang kita pelajari, terutama kami dari remaja masjid, menyebutnya SAMAS yaitu sahabat masjid, dikelola oleh para remaja di masjid. Tapi intinya begini, bagaimana caranya menggugah para pengurus takmir yang sepuh, yang kita mau ajak bareng, tapi begitu luar biasanya, bagaimana menyentuhnya atau ada solusi terbaik sehingga kita bisa berjalan bersama, sehingga mulai dari kegiatan, banyak sekali kegiatan dari Jogokarian yang kita ATM namanya, amati tiru modifikasi sesuai dengan kebutuhan di masjid perumahan. Tapi bagaimana menyentuh mulai dari gerakan sahabat masjid yang coba kami dekati itu tidak secara maksimal gitu. Jadi olahraga tidak boleh. Jadi gerakan di masjid wifi tidak boleh. Ini bagaimana mungkin ada solusi sederhana yang bisa kita coba aplikasikan, bisa menarik takmir masjid yang sepuh ini tadi bisa bersama berjalan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang Mas agak ke sini aja Mas. Bahasanya mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskandar dari Takmir Masjid Al-Mukarromah Kasin Malang. Apa-apa yang menjadi pemaparan dari narasumber tadi, alhamdulillah itu banyak yang di luar dari perkiraan kami. Dan untuk lebih singkatnya, saya kira bolehkah nanti dari materi yang disampaikan oleh Ustadz tadi bisa kami copy paste gitu. Dan alhamdulillah banyak jamaah di sini yang bawa flash disk di sini gitu. Boleh Ustadz ya? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, masalah penguasa masjid. Tadi sempat jadi yang disampaikan tadi membuat saya juga agak sedikit-sedikit tertawa gitu loh. Rata-rata di masjid-masjid, utamanya di masjid kampung-kampung itu image-nya itu ketua takmir itu ya itu gitu. Jadi untuk regenerasi itu memang agak sulit gitu loh. Seakan-akan yang ketua masjid itu ya orang-orang barangkali maaf di sekitar situ atau yang punya jasa untuk mendirikan masjid itu dan lain-lain sebagainya. Cara-cara yang baik untuk kaderisasi masalah yang kami sampaikan itu bukan menggeser ya, tapi dengan cara bagaimana untuk kita lebih optimal dalam hal kaderisasi. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar. Alhamdulillah Ustadz sudah ada 5 penanya, penjenengan juga sudah merangkum masalah keragaman, masalah kaderisasi. Monggo diaturakan penjenengan Mukhtar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Baik, saya ralat dulu ya. Saya sekarang udah nggak ketua umum takmir, karena usia sudah 40. Kemarin waktu pemilu takmir itu waktu ribut-ribut itu dengan sebuah partai, itu sempat viral tuh, rombongan ratusan pendukung sebuah partai ya, sampai ribut di masjid ya. Ya alhamdulillah bisa dialog dengan 8 jagoan remaja masjid, alhamdulillah. Nah, waktu itu pas pemilu takmir dan kebetulan saya ketua panitianya, ketua pemilu takmir ya, sehingga nggak boleh nyalon lagi. Karena memang saya melihat butuh regenerasi. Saya sudah dilibatkan di pengurus takmir itu, pengurus harian di usia 26. Lalu menjadi ketua umum takmir umur 36. Sudah lama kan? Apalagi kalau saya sekarang ngumpul dengan teman-teman pengurus harian takmir yang lain itu paling tua, paling sepuh gitu. Sehingga butuh anak-anak muda yang lebih progresif, lebih kreatif gitu ya. Sehingga biar anak-anak muda lebih tampil di pengurus harian takmir. Tidak hanya remaja tapi di pengurus takmir. Karena memang kita butuh dakwah hari ini yang progresif. Sepuh-sepuh, yang sepuh-sepuh ditinggal, enggak, tetap diberdayakan. Yang sepuh-sepuh kadang juga ikut di garda depan Pak. Ya, di biru-biru tersebut, tetapi di inti roda takmir itu kebanyakan malah anak-anak muda. Harapannya apa? Ya karena luar biasa. Satu contoh misalnya Bapak Ibu semuanya, ini mungkin menjawab sebagiannya dulu ya, ingin menambah dulu, mengapa sih butuh anak muda juga melibatkan, memberi ruang mereka, memberi kesempatan. Satu contoh misalnya, tadi di foto, di lukisan itu waktu buka puasa. Zaman dulu kami remaja untuk galang dana buka puasa, waktu itu masih di angka sekitar 1.000 per hari per porsi. Itu golek duit jempalian Pak, membuat flyer brosur, dihubungke, ngumpul ke wong-wong sugih, dimotivasi. Urun berapa Pak? 100 kilo, ini berapa kilo, saya uangin macam-macam. Ya sudah 4-5 tahun ini di era sosial media anak-anak muda dikasih tantangan. Nah, kasih tantangan apa? Gue kan jago-jago sosmed, jago-jago marketing online macam-macam, manfaatkan dong. Hanya anak-anak muda simpel tadi, buat foto, kalau pas atau mungkin ada video artis tadi pas di Gunung Joharian atau tokoh atau ustadz, minta testimoni, kasih nomor rekening, share gitu. Kalau dulu kami nggalang dana itu menjelang Idul Fitri baru tercukupi dananya. Nah, sudah 4-5 tahun ini alhamdulillah sampai seminggu awal Mas dananya wis cukup untuk tahun kemarin 3.000 porsi ya Pak ya. 3.000 porsi per hari. Sudah cukup ini untuk sebulan itu. Dan operasionalnya. Operasional itu kan relawan-relawan yang rutin masak macam kita support, kita gaji secara khusus gitu. Ya teruskan aja saya bilang gitu. Sampai di pertengahan Ramadan sudah nggak usah digeber. Instagramnya, Facebooknya macam-macam. Nah, kita stop tapi kalau ada dana masih. Nah, ternyata Bapak Ibu semuanya tahun kemarin sisa untuk operasional atau kelebihannya itu yang di masjid yang per hari 3.000 itu sudah kita cukupi. Untuk operasional sudah kita cukupi. Karena amanahnya untuk buka puasa, kan juga harus untuk itu toh, nggak mungkin untuk apa tadi, bahasanya Gus Wahid, nggak amplopan. Nggak boleh, fokusnya kalau itu amanahnya untuk buka puasa juga kita tasarufkan untuk buka puasa. Tetapi apa, bisa kita tasarufkan ke masjid-masjid binaan dan jejaring. Tahun kemarin kelebihan dari dana itu ada 170 masjid yang kita share. Bahkan satu masjid sampai 3 kali, 4 kali menyelenggarakan itu. Itu dari mana? Dari anak muda. Waktu itu. Anaknya saya yang sepuh-sepuh sekarang kan, Pak tolong Pak nih gaspol pakai Instagram. Instagramnya apa le? Facebook mawon Mbah. Facebook apa? Ada Facebook ad macam-macam. Sekarang saya dengan anak remaja sekarang jujur kalah. Mungkin sosial media zaman saya tuh harus nempel-nempel poster, spanduk, rontek, macam-macam. Sekarang anak-anak cuma lihat, didesain dikit, share gitu. Bahkan dalam sehari 2 hari pengajian akbar ngumpulin ribuan orang cukup dengan itu. Nah itu maka memberi ruang yang sepuh yang seusia-usia kita
memberi ruang mereka untuk bergerak, terlibat, manfaatkan potensi mereka. Ya. Tetapi juga yang nom-nom ojo ninggal sik sepuh-sepuh. Karena dulu ya sepuh itu juga bagian mereka berjasa luar biasa merintis dakwah yang di masjid kita ini. Nah ini sekedar awalan, mohon maaf maka tadi hari ini saya bantu asisten merbot saja di masjid. Bantu semuanya yang penting terlibat dalam dakwah kemasjidan ini. Kemudian tadi ini yang perbedaan ya, tentang perbedaan dinamika di masjid pasti ada. Nah, kalau mungkin tadi sudah disebutkan Pak Weli, kalau melihat akar sejarahnya di masjid perbedaannya dulu bahkan belum ada dakwah di Jawaran itu mungkin tadi sudah ceritakan Jawaran itu basis PKI, belum ada masjid, bahkan yang tumbuh subur di situ adalah acara-acara yang binaannya underbu PKI misalnya Lekra. Coba saya cek yang mahasiswa ada nggak ini ya? Ada yang kuasi kuliah? Ya, mau nanya Mas, tahu Lekra nggak? Nggak tahu. Panganan apa lem kera? Bapak ada tahu Lekra? Lembaga Kesenian Raya yang underbunya PKI yang bergerak dalam kesenian dan kebudayaan. Jadi di sejarah sudah dihilangkan. Karena padahal itu salah satu bagian kerja-kerja PKI itu sangat efektif pakai seperti itu. Termasuk di Jogokarian. Dulu di Jogokarian sebelum ada masjid itu sampai ada ketopraan. Kalau di sini mungkin lodruk ya. Kalau di Jogja namanya ketoprak, drama rakyat. Itu dengan mengambil tema matine Gusti Allah. Lah gendeng tuh. Nah saya sikat dewe ini. Orang disikat. Tapi itu kenyataan zaman dulu di Jawa sampai terselenggara seperti itu. Enggak ada aksi bela Islam. Apalagi 212 belum ada waktu itu. Tapi sedemikian jahilnya seperti itu. Tapi saya hanya memberi gambaran bahwa ketika dakwah disampaikan, maka terus istiqomah seperti itu. Maka Bapak Ibu semua jangan melihat Jogja hari ini atau 5 tahun hari ini, enggak bisa. Harus ditarik mundur. Zaman dulu sebelum G30 SPKI itu kan cuma ada 7 keluarga yang sholat, satu kampung itu. Nah, dari itulah mereka merintis dakwah, dapat istiqomah seperti itu. Sehingga G30 SPKI muncul, warga banyak yang ditangkapin, terutama yang laki-laki, banyak janda-janda, banyak anak-anak di situ. Hanya dakwah mulai masuk dari kampung sebelah, namanya kampung Karangkajen, dikirim dai, dibuatkanlah masjid, dibuatlah asrama mahasiswa. Yayan pada waktu itu tugasnya tapi ngekos gratis tapi harus dakwah, membantu kiainya pada waktu itu. Dan terus dakwah alhamdulillah luar biasa. Ya, indahnya Islam itu apalagi ya, ketika zaman Orde Baru, kalau orang yang dicap PKI itu luar biasa represifnya, era Orde Baru itu terhadap PKI. Tapi Islam sungguh indah pola rekonsiliasinya. Ketika mereka sudah mengenal masjid, mengenal Islam, masuk Islam, ya udah menjadi bagian dari jamaah masjid, menjadi bagian dari jamaah kaum muslim. Enggak usah diungkit-ungkit masa lalunya gitu. Sehingga mereka merasa nyaman di masjid, difasilitasi. Yang suaminya ditangkap enggak ada penghasilan, mbok-mbok ibu-ibu itu dipekerjakan. Kebetulan di kampung Karangkajen itu kampung pusat batik di Jogja itu di situ. Dipekerjakan di situ, anak-anaknya dibuatkan sekolah gratis gitu. Alhamdulillah itu dakwah terus sampai hari ini dan menjadi konsensus bersama pada waktu itu sampai hari ini. Kadang-kadang perbedaan-perbedaan yang sering mungkin jadi PR di masjid, misalnya yang paling sering tuh ya, misalnya penentuan hari-hari besar Islam, mulai Ramadan, Lebodo kapan, ya kan itu, sholatnya tarawih berapa rakaat atau kunut atau enggak. Nah, kebetulan waktu itu Majoran rapat membuat konsensus bersama. Ini sekedar inspirasi, silakan nanti di masjid kalian, masjid Bapak bisa ambil hikmahnya. Waktu itu melihat biar enggak ribut terus misalnya gitu. Perbedaan menentukan itu, ambil konsensus bersama apa yang menjadi perekat itu di situ. Oh, di sini kampung PKI. Yang dakwah awal-awal pada waktu kebetulan dai dari Muhammadiyah. Tanah wakafnya kemudian ke Muhammadiyah. Walaupun dalam keseharian nggak dinampakkan, nggak ada plakat, nggak ada lambang, tetapi semuanya tahu warga terlibat, pengurus takmir semua tahu. Akhirnya disepakati karena ini rintisan dakwah dai-dai Muhammadiyah dari kampung sebelah Karangkajen, tanah wakafnya yang sebagian yang inti itu dakwah Muhammadiyah, akhirnya disepakati untuk penentuan hari besar Islam dan tata cara ibadah mengikuti
dari keputusan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Itu sepakat Pak. Yang Muhammadiyah, yang NU, yang Salafi hari ini, yang Tarbiyah, yang Tabligh, yang HTI atau ex-HTI atau yang lain semuanya sepakat. Kenapa? Melihat kesejarahan perjuangan dakwah dulu dari kampung PKI menjadi kampung yang sudah hijrah seperti itu. Nah, ini hanya nggak pernah ada ribut-ribut, tetapi pada waktu itu disepakati juga, tetapi takmir misalnya satu kejadian, dilalah badannya beda. Muhammadiyah misalnya tanggal 1, pemerintah atau yang non Muhammadiyah itu tanggal 2. Maka takmir pada waktu itu memang menyelenggarakan bodoni tanggal 1. Tetapi di hari itu juga takmir berkewajiban tetap memberi fasilitas melayani buka puasa warga yang masih puasa pada waktu masih belum bodo pada waktu itu. Nah ini kan maka spiritnya adalah kebersamaan di situ. Kajiannya memang juga macam-macam, ya, karena dari yang serius, kajian tafsir macam-macam, sampai yang kajian umum. Ya, pengajian umum kadang-kadang ini kita ambil dari beberapa ormas, sehingga mereka merasa semuanya dilibatkan. Ketika udah masuk masjid ya berbicara adalah masalah ukhuwah. Khilafiyah ya kita selalu pesankan ke pengurus ataupun ustadz-ustadz, jangan disinggung seperti itu. Dan yang kita undang biasanya ustadz yang tidak pernah ngutak-ngutak masalah khilafiyah. Ya misalnya dari Muhammadiyah, NU, atau yang Salafi, atau yang Tarbiyah, atau yang apa, yang kira-kira yang tidak membuat masalah internal. Jangan sampai pengajian malah ngekai gawian lagi, repot kita. Capek kita ngurus seperti itu. Kalau berbicara perbedaan sudah zaman Imam Madzhab sudah berbeda kan? Apa kita terus sampai kiamat kita? Ya, paling enggak komunitas kita masing-masing kita kuatkan seperti itu. Kebetulan lagi dari masjid tadi, ya, pengelolaan profesional atau yang sepuh. Ya kalau bisa ditampung semuanya enggak masalah. Karena kadang-kadang apalagi masjid sudah makin membesar ya. Kalau mengandalkan relawan, kadang-kadang nama relawan tuh ada bisa full semangat, tetapi kadang-kadang baru drop ya. Nah, di kami kita tampung semuanya. Ada orang-orang profesional. Misalnya untuk bagian kebersihan dari Masjid Johar itu baru sekitar 4 orang yang digaji secara khusus untuk ngurusi kebersihan. Tetapi juga dibuka relawan-relawan yang sifatnya misalnya diberi ruang hari Jumat bersih. Itu ibu-ibu, bapak-bapak boleh tumpah ruah di situ. Atau mau ada yang kaplingan kamar mandi. Kamar mandi ini tanggung jawabnya ini, yang ini siapa gitu. Artinya jangan sampai di-cut sama sekali gara-gara profesionalisme seperti itu. Karena jamaah itu kalau dilibatkan itu kan lebih luar biasa. Apapun ya, kegiatan apapun. Kami yang menyiapkan buka puasa sehari 3.000 itu hampir nggak ada catering. Itu kita buat 30 kelompok ibu-ibu selama Ramadan. Sehingga semua ibu-ibu di kampung kami itu yang muslim itu terlibat dalam menyiapkan buka puasa. Mereka memasaknya macam-macam, masjid aja memasak nasinya, lauk pauk dan sayur dimasak oleh ibu-ibu. Dan mereka menyiapkan sampai di masjid ngeladeni macam-macam seperti itu. Ya memang kadang-kadang capek, tapi luar biasa gembiranya mereka dilibatkan dalam menyajikan seperti itu. Ya alhamdulillah tiap hari gawe gitu ya. Kalau bapak-bapak mau studi banding, ada yang menarik ini. Kami juga baru hanya searching dan nanya-nanya di Mekah tuh ada sebuah masjid, Masjid Ar-Rajhi itu 3 terbesar di Saudi, tapi swasta. Kalau yang Masjid Nabawi dan Haram itu kan di bawah kerajaan. Ini swasta, seperti masyarakat biasa. Sehari itu nyiapke 150.000 porsi. Ya. 150.000 loh tiap hari itu. Luar biasanya mereka bisa mandi seperti itu. Mungkin sekali-kali umroh mampir ke sana tuh dibanding insya Allah. Nah tadi monggo ya, singkat satu lagi Pak. Baik, tentang menggugah pengurus dan regenerasi ya. Ini penting. Yang pertama saya kira tadi kan bukan konflik, karena memang juga kami sering mendapatkan curhatan.
konflik internal antar generasi muda dan yang sepuh, ada perbedaan macam-macam seperti itu. Ya, kuncinya memang ada beberapa hal. Yang pertama, cari tokoh atau orang-orang atau pengurus yang bisa menjadi mediasi. Ya, diterima di yang sepuh, diterima yang tua, sehingga komunikasi akan lancar. Kedua, masing-masing kelompok yang sepuh juga harus difahamkan bagaimana perlunya kaderisasi. Apa kita terus yang sepuh yang akan menangani, kan nggak mungkin. Gitu. Harus disadarkan tentang pentingnya regenerasi seperti itu. Saatnya kita tuh tinggal dongakne, mensupport, membantu mereka, jangan ngagol-ngagoli. Sementara yang muda juga harus difahamkan bahwa Bapak itu senior kita harus banyak belajar seperti itu. Ya. Sehingga porsinya macam-macam. Mungkin kadang-kadang ya awal-awal fase-fase peralihan itu memang kadang-kadang berat. Tetapi sungguh nanti ketika kaderisasi itu jalan akan sungguh enak semuanya. Maka yang kadang-kadang yang penting ya bismillah dakwah, nang lapangan semuanya, nanti ketika misalnya acara ya yang sepuh diaturi. Jangan semuanya dipek cah nom, sementara yang sepuh ditinggalkan, nanti yang sepuh-sepuh akan merasa ditinggal. Atau sebaliknya, merasa senior, merasa merintis, berjasa besar dakwah di masjid ini, sehingga kadang-kadang apa yang dilakukan anak-anak muda mesti salah. Seneni. Ya. Namanya anak muda butuh proses untuk belajar macam-macam seperti itu. Kami dulu juga diajarkan senior kami seperti itu. Tapi kalau kita nggak mau memberi kesempatan yang lebih muda, nanti kita akan kehilangan mereka. Momennya itu sangat singkat sekali Bapak Ibu. Mungkin SMP, SMA, nanti kuliah, ya kalau kuliahnya di kota kita, di Unbro. Nah, kuliahnya kalau di Jogja, di Semarang, karena kita kan kehilangan kader. Ya, kami ada kader kami yang kuliah di Unbro, waduh, ternyata di sini 5 tahun kan paling kira-kira. Nah, ini pentingnya memberi kesempatan anak muda, berani memberi tanggung jawab kepada mereka. Satu contoh di kami itu memberi acara momen Kampung Ramadan Jogokarian. Itu 90% dilimpahkan ke remaja masjid. Event lokal tapi hawanya nasional. Dulu awalnya memang kita prihatin waktu itu saya Pak Beli satu kegiatan di forum silaturahmi remaja masjid Jogja. Kalau sini Fuad M ya. Kalau itu untuk remaja masjid tapi sekota. Prihatin pada waktu itu sekitar tahun 2000-an itu melihat kota Jogja ketika Ramadan kok gerengseng Ramadannya, ruhnya Ramadan itu mulai hilang, mulai pudar. Hanya terasa di masjid-masjid saja. Itu aja menjelang buka puasa atau menjelang tarawih. Harus ada greget, harus ada gerakan pada waktu itu. Hanya waktu itu kita buat acara yang pertama Ramadan di Malioboro. Karena ikon Jogja itu Malioboro. Kita hiasi, warnai dengan berbagai kegiatan dan umbul-umbul panduk itu. Sampai 3 kali sukses, rame Malioboro. Tapi efeknya di kampung-kampung enggak terlalu terasa. Akhirnya kita tarik, jadikan model di Jogokarian di tahun 2003 kalau nggak 2004 itu. Kampung Ramadan yang pertama, harapannya apa? Kita buat acara di kampung, di masjid. Namanya Kampung Ramadan Jogokarian. Bahwa yang berRamadan itu seluruh kampung, tidak hanya masjidnya. Setiap gang, setiap rumah itu merasa hawanya Ramadan. Dan kita ambil di masjid agar apa? Masjid-masjid lain biar bisa nyontoh. Hanya paket namanya Kampung Ramadan Jogokarian dan sepenuhnya dibuat acara oleh adik-adik kita remaja. Alhamdulillah luar biasa. Ya, acara itu hampir 24 jam, termasuk juga acara tadi di video ada, salah satu kegiatannya adalah pasar sore. Itu bagian masjid memberi solusi ya, karena banyak jamaah kami itu pedagang makanan, kalau Ramadan bingung dodolan apa. Nah, masjid harus tampil memberi solusi. Mencari nafkah di pagi hari, hanya dibuatkanlah pasar sore Ramadan. Alhamdulillah luar biasa. Mereka bisa berdagang, berapa 7 menit ya. Nah, masjid harus memberikan solusi di tengah masyarakat. Harus peka, harus peduli. Sehingga sekarang tiap Ramadan itu ada sekitar 250 pedagang yang memanfaatkan pasar sore. Kalau sehari-hari bahkan di bulan Ramadan itu cuma 3 kilo dagingnya, jualan bakso pentol. Kalau Ramadan jualan di pinggir jalan,
itu sekitar 40 kilo sampai 50 kilo dagingnya per hari. Ya alhamdulillah. Artinya masjid bisa menjadi solusi bagi masyarakatnya seperti itu. Baik. Jazakallah Pak Fani ya telah memberikan penjelasan. Nanti insya Allah dari beberapa pertanyaan yang belum dijawab kita lanjutkan setelah istirahat dulu ya, karena sudah mau masuk waktu zuhur ya, untuk persiapan juga. Jadi nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Ya siapkan lagi nanti kalau ada pertanyaan. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan ke Mbak Sarah.